Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Erni Ermawati, MKOP. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai tema e-commerce dengan judul Sistem Penjualan dan Pemesanan Makanan berbasis web pada Kitchen Healthy Catering Sukabumi. Kemudian di sini ada beberapa anggota kami. Bisa di next slide-nya. Oke, yang pertama dengan saya sendiri yaitu Ahmad Lutfiandi Putra dengan NIM 19201041. Kemudian ada Nadia Awali Febriani dengan NIM 19200178. Lalu ada Pina Rahmansari dengan NIM 19201007. Selanjutnya. Oke, di sini kita langsung saja menuju pembahasan. Pembahasan ini akan disampaikan oleh Nadia Awali Febriani. Kepadanya dipersilahkan. Pada slide selanjutnya adalah ada sistem usulan. Sistem usulan yang kami usulkan adalah aplikasi web penjualan atau e-commerce. Sistem ini dibuat untuk melakukan penjualan secara online dengan tujuan untuk mencapai penjualan yang lebih efektif dan fleksibel. Akses penggunaan serta pengontrolan usaha tersebut, serta efisien waktu yang digunakan oleh pihak konsumen maupun penjual. Selanjutnya, proses bisnis. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan suatu kelompok. Suatu proses dapat terdiri dari beberapa aktivitas. Ada 3 jenis aktivitas di sini, yaitu pertama adalah kejadian-kejadian operasional atau operating event adalah terdapat dalam sistem kami menjual, menerima pesanan pelanggan. Kedua, kejadian-kejadian informasi atau informasi event merupakan proses cetak laporan penjualan yang dilakukan oleh admin. Ketiga, kejadian-kejadian pengolahan atau manage event merupakan proses pembaruan stok data yang dilakukan sistem di dalam database. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan ialah observasi secara online atau by internet. Kami mengunjungi beberapa aplikasi penjualan berbasis website maupun aplikasi mobile. Kami mempelajari prosedur keluar masuk data atau produk dan mempelajari sistem yang telah ditetapkan saat ini. Hasil yang didapat adalah mengetahui sistem kerja yang berjalan, sehingga kami dapat melaporkan kegiatan langsung pada apa yang telah dilihat dan dipelajari, sehingga dapat dituangkan dalam penulisan laporan ini. Selanjutnya ada studi pustaka atau literature review. Metode studi pustaka kami gunakan untuk memperoleh materi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, dan media tulis lainnya. Hal ini mendapatkan data dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diambil, sehingga kami mendapatkan gambaran secara teoritis yang berguna untuk perancangan maupun penulisan penelitian ini. Buku-buku yang diambil tentunya yang berkaitan dengan tema studi kasus yang kami ambil. Selain itu juga studi pustaka diperoleh dengan cara browsing, internet, dan juga literature review lainnya. Dari teknik pengumpulan data yang kami gunakan di atas, maka seperti yang kita tahu bahwa data-data yang kami gunakan adalah data-data sekunder. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Di dalam tabel fungsional terdapat login dan logout, input konsumen, input admin, input produk, serta pola pesanan. Serta di tabel non-fungsional terdapat pengertian dari login dan logout, yaitu user interface atau tampilan antarmuka yang menarik. Pengertian dari input konsumen adalah fitur yang mudah dimengerti dan sederhana. Pengertian dari input admin adalah dapat ditampilkan dari berbagai web browser, juga bisa diakses via mobile baik iOS maupun Android.
Pengertian dari input produk adalah aplikasi dilengkapi password. Untuk keamanan basis data, pengertian dari keluar pesanan adalah penggunaan penyimpanan RAM yang kecil, serta akses halaman aplikasi tidak lebih dari 10 detik. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses, serta memperlihatkan aliran paralel bercabang pada sistem secara keseluruhan, agar mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Ahmad Lutfiani Putra. Saya persilahkan. Oke, di sini ada activity diagram login. Seperti yang kita ketahui, kalau activity diagram adalah proses aktivitas atau susunan dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh user dalam website kami. Di sini ada activity diagram login. Ini adalah proses aktivitas bagaimana user login menuju aplikasi kami. Yang pertama ada membuka web, kemudian nanti web kami akan menampilkan halaman utama, lalu user akan memilih login, dan akan ditampilkan form login untuk diisi oleh user, kemudian user melakukan input data yang diperlukan, dan diterima datanya oleh website kami, kemudian divalidasi. Apabila ada kesalahan data, maka ini akan kembali ke input data. Apabila data sudah benar, maka ini akan menampilkan halaman selanjutnya pada website kami. Next. Ada activity diagram logout. Seperti yang sebelumnya adalah login, di sini adalah logout, yaitu keluar. Di sini user tinggal memilih logout saja untuk keluar dari aplikasi kami, maka nanti akan menampilkan notifikasi ya dan tidak. Apabila user memilih tidak, maka ia akan tetap berada di halaman website kami, dan apabila memilih ya, maka akan tampil ke halaman utama atau halaman login sebelumnya. Gitu. Lanjut, ada input user. Input user ini merupakan proses aktivitas ketika user menginputkan segala data yang diperlukan oleh website kami. Di sini mulai, kemudian ada menampilkan opsi tambah data untuk user. Maka user di sini akan melakukan input data atau tambah data. Kemudian data akan diterima oleh sistem kami dan akan diupdate datanya, kemudian disimpan di database, lalu selesai. Next. Oke, di sini ada kelola pesanan. Di sini adalah proses aktivitas bagaimana pesanan itu terjadi. Pertama, user akan login atau customer akan login, kemudian akan memilih untuk order pada web kami. Lalu nanti akan tampil list produk apa saja yang tersedia, kemudian produk akan dipilih oleh customer. Lalu customer akan menginputkan apa saja pesanan yang akan dia pesan, kemudian mengisi form pemesanan. Lalu setelah itu memastikan data itu benar atau tidak. Di sini ada validasi, kemudian ada fungsi fork, yaitu fungsi lakukan simpan dan update data secara bersamaan. Artinya di sini data yang telah diterima akan terupdate dan tersimpan datanya menuju database. Lalu setelah itu apabila data sudah benar, maka akan melanjutkan ke form pembayaran yang akan diisi oleh customer nantinya. Kemudian setelah diisi nanti customer akan melakukan konfirmasi, jika ya maka ia akan menerima pesanan dan akan dicetak penjualan. Sebaliknya jika tidak, maka akan tetap di form pengisian pembayaran. Next. Oke, di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana diagram ini menunjukkan hubungan antara entitas yang berada pada proyek kami, yaitu ada 4. Di sini ada customer, pesanan, produk, dan admin. Untuk customer itu sendiri memiliki beberapa atribut yang terdiri dari nama customer, kemudian ada ID customer, di sini ada email, dan juga password. Relasi untuk customer menuju pesanan yaitu one to many, karena satu customer dapat memesan banyak barang, akan melakukan banyak pesanan. Di pesanan itu sendiri terdiri dari atribut ID pesan, kemudian di sini ada status pesan, waktu pesan, total harga, dan ada ID customer juga yang ditarik untuk mendapatkan data-data customer yang memesan pesanan tersebut. Kemudian ada produk. Produk ini merupakan berisi barang-barang yang kami jual.
terdiri dari 5 atribut, yaitu ID produk, kemudian ada stok, harga, kemudian deskripsi produk, dan nama produk itu sendiri. Untuk relasi antara pesanan dengan produk, yaitu ini sebenarnya many to many, karena banyak pesanan menuju banyak barang, jadi tidak hanya satu barang yang dapat pesan banyak, itu pun barang lainnya. Lalu di sini ada admin. Untuk admin sendiri memiliki 4 atribut, yaitu ID admin, nama, kemudian email, dan password admin. Untuk relasi admin kepada pesanan, karena pesanan ini akan diproses atau dikelola oleh admin, maka many to one di sini untuk relasinya, yaitu banyak pesanan akan dikelola oleh satu admin. Seperti itu untuk penjelasan mengenai ERD. Next. Baik, selanjutnya ada spesifikasi file database yang akan dijelaskan oleh Bina Rahmansari. Kepadanya dipersilakan. Silakan. Pembahasan selanjutnya di sini ada mengenai spesifikasi file. Dengan elemen data ada ID customer, ada ID produk, admin, dan pesanan. Pembahasannya yaitu sebagai berikut. Di mana spesifikasi file customer ini, nama filenya itu sebagai file customer. Ada akronimnya yaitu sebagai TB customer, dan fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan data customer. Tipe filenya sebagai file master, akses filenya random, panjang recordnya 121, file key-nya ID customer, dan softwarenya itu MySQL. Selanjutnya ada spesifikasi pesanan. Di sini nama filenya yaitu file pesanan dan akronimnya ada TB pesanan dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan data pesanan. Tipe file di sini yaitu sebagai file master dan akses filenya yaitu random, panjang recordnya 77, file key-nya ID pesan, dan softwarenya MySQL. Lanjut di spesifikasi file produk. Di spesifikasi file produk di sini, nama filenya itu sebagai file produk, dan akronimnya itu TB produk, dan fungsi spesifikasi file produk ini yaitu sebagai tempat penyimpanan data produk, di mana tipe filenya ada file master, akses filenya random, panjang recordnya 167, file key-nya ID produk, dan softwarenya pun MySQL. Dan selanjutnya ada spesifikasi file admin, di mana spesifikasi file admin di sini yaitu nama filenya sebagai file admin dan akronimnya sebagai TB admin, dan fungsinya itu di sini sebagai tempat penyimpanan data admin. Tipe filenya yaitu ada file master, akses filenya random, panjang recordnya 121, file key-nya ID admin, dan softwarenya MySQL. Menuju pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur kode. Struktur kode di sini terbagi menjadi 3, yaitu diantaranya ada customer, ada pesanan, dan ada produk. Yang pertama ada customer. Nah, customer di sini nama kodenya yaitu sebagai ID customer. Fungsinya itu untuk mengetahui data customer tersebut. Panjangnya 6, keterangannya itu ada NC001. NC di sini itu sebagai inisial customer dan 001 itu sebagai ID customer itu sendiri. Dan yang kedua ada pesanan, di mana pesanan ini kita namakan nama kodenya itu ID pesan, fungsinya itu untuk mengetahui data pesanan, panjangnya ada 6, dan keterangannya di sini yaitu sebagai PSN 001. Di sini PSN itu sebagai inisial pesanan dan 001-nya sebagai ID customer. Dan yang terakhir itu ada produk, di mana nama kodenya itu ID produk. Fungsinya itu untuk mengetahui nama produk, dan panjangnya ada 6, dan keterangan produk di sini yaitu MKS 001. MK-nya itu apa? Nah, MK-nya itu sebagai produk makanan, S-nya itu sebagai menu makanan vegetarian sandwich, dan 001 di sini sebagai nomor urut produk. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai activity diagram sistem berjalan yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Silahkan kepada pemateri selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Di sini ada activity diagram sistem berjalan. Kita lanjut lagi menuju activity diagram sistem berjalan.
Seperti yang sudah diketahui, activity diagram merupakan proses aktivitas yang dilakukan oleh user dalam sistem kami. Di sini ada ketika customer datang ke toko kami, kemudian customer akan diberi daftar menu, lalu akan dilihat daftar menu tersebut, kemudian customer mengisi data pesanan, kemudian pesanan akan dicatat oleh pelayan kami, lalu dilakukan input pesanan, kemudian pesanan akan dibawa oleh pelayan kami dan diterima oleh customer. Lalu ada proses simpan data dan update data pada sistem kami. Next. Di sini ada use case sistem usulan, yang mana use case ini dibuat untuk membuat sistem yang akan diusulkan pada aplikasi kami. Atau satu hal yang berbeda dengan sistem berjalan. Untuk proses inputnya sendiri ada input admin, input produk, input customer, input order. Lalu untuk prosesnya di sini ada proses login yang akan dilakukan oleh admin dan juga customer. Sebelumnya untuk aktornya sendiri ada dua ya di sini, aktor yang melakukan aktivitas dalam sistem kami yaitu admin dan user atau sebagai customer. Kemudian admin di sini juga bisa melakukan cetak order, ada input order juga bisa dilakukan oleh customer juga. Lalu ada logout di bagian terakhirnya. Next. Oke, di sini ada perancangan antarmuka, di mana perancangan antarmuka ini adalah satu hal yang sangat penting karena membuat suatu program dapat dimengerti oleh user, karena hal ini berguna untuk sarana interaksi antara user dengan program yang kami buat gitu. Next. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini ada home screen ya, tampilan home screen. Tampilan ini harus dibuat semenarik mungkin dan sesederhana mungkin agar user dapat mengerti. Dapat dilihat ya gambarnya seperti ini. Untuk rancangan ini bertujuan sebagai tempat bagaimana user login. Nah, di sini ada beberapa button, yaitu button login, kemudian ada button forget password apabila pengguna lupa password. Next. Ya, di sini ada food gallery atau galeri makanan yang tersedia di aplikasi kami. Jadi rancangan ini kami buat untuk memudahkan user atau customer kami melihat seperti apa wujud dari makanan-makanan kami yang tersedia dalam food gallery. Seperti itu. Next. Ada food description yang akan dijelaskan oleh Nadia Awali Febriani. Kepadanya dipersilahkan. Di slide ini terdapat food description atau disebut juga rancangan antarmuka. Ini adalah halaman yang terdapat deskripsi produk yang terdapat di halaman sebelumnya. Di halaman ini, pengguna bisa mengetahui bagaimana isi produk yang akan dijual oleh penjual. Next, selanjutnya di slide selanjutnya adalah order output. Rancangan antarmuka order output ini di halaman ini terdapat data produk apa saja yang telah dipilih oleh pengguna di halaman food gallery. Di halaman ini juga terdapat total harga di setiap produk yang dipilih pengguna serta tombol submit untuk menyimpan order data bisa dilihat dalam gambar di slide ini. Next, slide selanjutnya ada log screen. Rancangan antarmuka log screen di halaman ini terdapat tombol register dan logout. Tombol register berfungsi untuk membuat akun baru pengguna, serta fungsi tombol logout untuk pengguna keluar dari akun. Serta di sini, di gambar ini juga terdapat tulisan beli lagi. Jika customer ingin membeli lagi atau ingin memesan lagi, customer bisa mengklik tulisan beli lagi untuk memesan kembali. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Pina Ramansali, dipersilakan. Pina.
Di sini terdapat tampilan input from forget password. Rancangan antarmuka forget password ini yaitu berfungsi untuk pengguna yang sudah daftar akun sebelumnya, yaitu seperti lupa password yang telah dibuat diisi oleh email. Nah, password baru pengguna serta tombol login untuk menyimpan data yang telah diganti. Selanjutnya mengenai input daftar. Di sini ada tampilan input daftarnya, yaitu sebagai berikut. Nah, rancangan antarmuka input daftar ini itu untuk pengguna membuat akun baru yang belum pernah mendaftar. Halaman ini diisi dengan nama pengguna, email, password, nomor HP, yang wajib diisi untuk masuk ke dalam sistem website serta tombol save untuk menyimpan data pengguna yang telah dibuat. Selanjutnya ada tampilan ini output dokumen. Nah, output dokumen ini yaitu rancangan antarmuka output dokumen yang di mana halaman input daftar ini yang terdapat nama pengguna, email, nomor telepon pengguna, serta password pengguna yang telah diisi. Yang terakhir ada tampilan output laporan penjualan. Kembali kepada moderator. Oke, untuk output laporan penjualan, tambahan sedikit. Di sini dapat dilihat ya, ada tampilan menu apa saja yang keluar, kemudian dengan jumlah berapa, dan total penjualan berapa selama 1 bulannya. Untuk output laporan penjualan itu sendiri akan kami serahkan kepada pimpinan kami, gitu, atau dicetak sebagai dokumentasi per bulannya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai tema e-commerce dengan judul yang tadi, dengan judul penjualan dan pemesanan. Apabila ada kritik dan saran, silakan bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar. Untuk linknya akan kami sertakan beserta dokumen, jadi bisa dilihat oleh teman-teman nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.